Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum mengawali pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebelum memasuki materi, jangan lupa untuk absensi di WhatsApp group ya. Kita hari ini akan belajar tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Terdapat 3 subbab yang Ibu akan jelaskan nantinya. Yang pertama itu latar belakang proses terbentuknya Daulah Bani Abbasiyah. Dan yang kedua, khalifah dalam Daulah Bani Abbasiyah. Dan yang ketiga, proses perpindahan kekuasaan ke kota Baghdad. Nah, tujuan belajar kita hari ini untuk mengetahui sejarah peradaban Islam, bagaimana kondisi pada masa Daulah Abbasiyah, seperti itu. Langsung saja ya, Ibu akan jelaskan materinya. Yang pertama, latar belakang proses terbentuknya Daulah Abbasiyah. Nah, latar belakang dinasti Abbasiyah ini terjadinya kekacauan di dalam negara atau Daulah Umayyah. Nah, sebelum terjadinya keruntuhan itu, khalifah dan para pejabat negara itu melakukan kekeliruan dan kesalahan, sehingga masalah-masalah tersebut sulit untuk dipecahkan. Seperti itu. Nah, kemudian hancurnya atau runtuhnya dinasti Umayyah karena kekacauan atau kekeliruan kesalahan tersebut. Langkah yang dilakukan oleh Bani Abbas untuk merebut kekuasaan alih dari tangan Bani Umayyah, yaitu beliau melakukan propaganda dengan gerakan anti Bani Umayyah. Nah, gerakan tersebut itu terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menetapkan bahwa adanya persamaan hak antar warga, seperti itu, sehingga hal tersebut itu dimanfaatkan oleh dinasti Abbasiyah untuk mengambil alih dari kekuasaan dan Daulah Umayyah, sehingga muncullah kelompok-kelompok yang merasa tidak puas. Yang pertama itu kelompok Muslim non-Arab, dan yang kedua kelompok Khawarizan Syiah, dan yang ketiga kelompok Muslim Arab yang berada di Mekah, Irak, Madinah. Yang keempat, kelompok Muslim Saleh, baik Arab maupun non-Arab, sehingga dari kelompok-kelompok tersebut melakukan kekuatan gabungan bersama saudaranya Bani Abbas, seperti itu. Nah, kemudian pada tahun 104 itu lahirnya seorang putra yang bernama Abdullah bin Muhammad. Beliau sebagai khalifah perang pertama Bani Abbasiyah. Nah, peluang emas itu terjadi pada masa kekhalifahan Marwan bin Muhammad, sehingga dalam hal tersebut Bani Abbasiyah melakukan 3 kota strategi. Yang pertama, kota Hamiyah sebagai kota perencanaan organisasi. Yang kedua, Kufah sebagai kota penghubung. Yang ketiga, kota Khurasan sebagai gerakan dakwah. Hal tersebut dijadikan kota strategi. Dan kemudian visi
visi misi Bani Abbasiyah itu yang pertama menetapkan politik bersahabat, dan yang kedua membentuk gerakan bawah tanah, dan yang ketiga menjadikan Bani Hashim itu sebagai nama untuk menarik simpati umatnya, dan yang keempat Khurasan itu sebagai kegiatan Bani Abbas yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani, seperti itu. Nah, kemudian strategi ini berhasil untuk dilakukan, kekuatannya itu sangat besar, seperti itu. Kemudian pada tahun 749 Masehi, Khalifah Marwan itu dikalahkan oleh Abu Ayyub di Sungai Zab, sehingga dinamakan dengan perang Zab, Hulu Zab. Nah, dibantu dengan tentara sekitar 120.000 orang, sehingga tentara Bani Abbasiyah itu dipimpin oleh Abdullah bin Ali. Bani Umayyah berhasil dikalahkan oleh Bani Abbasiyah. Kemudian Marwan II itu melarikan diri ke kota Mesir, kemudian tertangkap dan dibunuh di sana. Selain itu, keberhasilan perjuangan Bani Abbasiyah tidak dapat dilepaskan dari peran panglima perangnya yang bernama Abu Muslim al-Khurasani. Beliau adalah seorang panglima perang, pemuda yang sangat pemberani. Pada usianya ke-19 tahun itu beliau diangkat sebagai panglima perang. Nah, ketika Ibrahim al-Imam dihukum mati oleh Khalifah Marwan II, kedudukannya digantikan oleh saudaranya yang bernama Abdullah, yang tetap memposisikan sebagai Abu Muslim al-Khurasani. Nah, tentara Bani Abbasiyah berhasil mengalahkan Bani Umayyah. Selanjutnya, Abdullah bin Muhammad atau lebih dikenal dengan Abu Asafah atau penumpah darah. Kemudian pemerintahan Bani Abbas itu berdiri pada sekitar 130 Hijriah atau 656 Hijriah sampai 750 Masehi sampai 1258 Masehi, seperti itu. Kemudian Khalifah Daulah Abbasiyah sekitar kurang lebih 5 abad itu terdapat 37 orang khalifah. Yang pertama itu Abu Abbas al-Safah, dan yang kedua Abu Ja'far al-Mansur, dan yang ketiga Al-Mahdi, dan yang keempat Musa al-Hadi, yang kelima Harun al-Rashid, yang keenam Al-Amin, dan yang ketujuh Abdullah al-Ma'mum, yang kedelapan Al-Mu'tasim Billah, yang kesembilan Watsiq, ke-10 Al-Mutawakil, yang ke-11 Al-Muntasir, dan yang ke-12 Al-Musta'in, yang ke-13 Al-Muqtas, yang ke-14 Al-Muhtadi, yang ke-15 Al-Mu'tamid, yang ke-16 Al-Mu'tadid, yang ke-17 Al-Muqtafi, dan yang ke-18 Al-Muqtadir, yang ke-19 Al-Qahir, yang ke-20 Al-Rodi, yang ke-21 Al-Muttaqi, yang ke-22 Al-Mustakfi, dan yang 23 Al-Muta'i, dan yang ke-24 Al-To'i, yang ke-25 Al-Hodir, ke-26 Al-Hoyim, ke-27 Al-Muqtadi, yang ke-29 Al-Murtasyid, yang ke-30 Al-Rashid, yang ke-31 Al-Muqtafi, 32 Al-Mustanjid, yang ke-33 Al-Mustadi, yang ke-34 Al-Nasir, yang ke-35 Al-Zahir, dan yang ke-36 Al-Muntasir, yang ke-37 Al-Mustaqsim. Nah, itu adalah nama-nama Khalifah Daulah Bani Abbasiyah. Coba Mbak Anissa bacakan di LKS halaman 10 saja khalifah yang Ibu jelaskan tadi, yang Ibu sebutkan tadi di dalam LKS
halaman 10. 1 sampai 10 saja Mbak Anissa, ayo. Ya, yang pertama Abu Abbas Al-Saffah. Iya. Yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur. Iya, Yang betul. ketiga Al-Mahdi. Iya. Yang keempat Musa Al-Hadi. Yang kelima Harun Al-Rasyid. Yang keenam Al-Amin. Yang ketujuh Abdullah Al-Maknum. Yang kedelapan Al-Mutasimbilah. Yang kesembilan Watsiq. Yang kesepuluh Al-Mutawakil. Nah, itulah dari Mbak Anissa 10 khalifah, tapi terdapat 37 orang khalifah, seperti itu. Sekarang proses perpindahan kekuasaan ke kota Baghdad. Nah, setelah meninggalnya Abu Abbas Al-Saffah, pemerintahannya itu digantikan oleh saudaranya yang bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, beliau itu dengan adanya pemberontakan itu, beliau tidak cocok lagi kota Anbar itu sebagai kota pemerintahan atau kota kekuasaannya, sehingga beliau memindahkan ke kota Baghdad. Nah, latar belakangnya yang pertama itu adanya pemberontakan Rawandiyah terhadap Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Yang kedua, wilayah Baghdad itu cukup luas. Dan yang ketiga, Baghdad itu adalah kota yang strategis, sehingga dari ketiga latar belakang tersebut dijadikanlah kota Baghdad sebagai kota kekuasaannya menurut Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, kota Baghdad itu dibangun selama 4 tahun pada tahun 145 Hijriah sampai 762 atau 768 Masehi. Nah, kemudian dijadikan sebagai pusat dinasti atau Daulah Abbasiyah. Kota tersebut sangatlah kota yang megah di tengah abad pertengahannya. Nah, kemudian dalam perkembangannya itu kota Baghdad mengalami pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk itu dari luar kota karena orang-orang yang dari luar kota itu bertujuan untuk berdagang dan mencari ilmu pengetahuan di kota Baghdad tersebut. Nah, hal itu karena kota Baghdad itu tidak hanya terkenal sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai kota peradaban. Nah, para penduduk asli dan pendatang melakukan kerja keras untuk mengembangkan Baghdad sebagai kota kekuasaannya. Pada masa itu, Baghdad merupakan kota termegah, bahkan tercatat di dalam cerita 1001 Malam sebagai kota impian. Nah, dari ketiga submateri itu jadi dapat disimpulkan bahwa Daulah Abbasiyah itu yang sebelumnya mengambil alih dari tangan kekuasaan Bani Umayyah. Dan adanya khalifah 37 orang. Dan kemudian pusat kekuasaan dari kota Anbar berpindah ke kota Baghdad sebagai kota kekuasaan dinasti Abbasiyah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, itulah materi yang Ibu sampaikan hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Tugas kalian meresum apa yang Ibu sampaikan yang terdapat di halaman 9 sampai 13 ya. Nanti kalian minggu depan tugasnya itu menceritakan di depan kelas. Nah, memilih salah satu submateri tersebut. Boleh yang latar belakang, khalifah-khalifah, ataupun proses perpindahan kekuasaan dari ke kota Baghdad. Sekian. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.